Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa penyakit gigi dan mulut dengan metode forward chaining ditambah dengan ketidakpastiannya. Gigi dan mulut merupakan salah satu organ penting yang memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah untuk mengunyah makanan. Menurut Dr. Shane Abenego, dokter di Puskesmas Kota Kupang, terjadinya penyakit pada mulut dan gigi biasanya disebabkan oleh kuman, sisa-sisa makanan, dan air ludah yang tercampur menjadi satu karena kurangnya pembersihan pada mulut dan juga gigi. Ada 4 penyakit yang paling sering ditangani di tempat ia bekerja, di antaranya radang gusi, karang gigi, sariawan, dan juga gigi berlubang. Berikut adalah hasil wawancara kami, terdapat 10 gejala dan juga 4 penyakit, dan ini sudah dibuat basis aturan atau rule-nya. Rule yang pertama, if gigi berlubang and warna gigi hitam and adanya bau mulut and adanya rasa nyilu, dan gigi berlubang atau karies. Rule yang kedua, if adanya karang gigi and gusi bengkak and adanya bau mulut dan karang gigi. Rule yang ketiga, if adanya nanah pada mulut and gusi bengkak and adanya luka dan sariawan atau ulkus. Rule yang keempat, if warna gusi merah and gusi bengkak and gusi berdarah saat sikat gigi dan radang gusi. Berikut forward chaining. Forward chaining merupakan metode pencarian yang dimulai dari masukkan suatu informasi berupa sekumpulan data atau fakta. Urutan dari proses forward chaining di mana dilakukan pengujian fakta-fakta yang dimasukkan pemakai. Fakta-fakta tersebut adalah gejala-gejala dari penyakit gigi dengan aturan yang telah disimpan dalam sistem satu demi satu sehingga dapat diambil satu keputusan atau kesimpulan. Ini merupakan contoh soal di mana diketahui 3 gejala, yaitu karang pada gigi, gusi bengkak, dan adanya bau pada mulut. Yang menjadi pertanyaannya, apakah jenis penyakit yang diderita jika diketahui gejala di atas? Untuk langkah-langkah penyelesaiannya seperti ini. Kesimpulan dari permasalahannya adalah berdasarkan gejala yang terdapat pada user, maka dapat disimpulkan bahwa user tersebut menderita penyakit karang gigi. Dari hasil inferensi tersebut, kita ingin mengetahui berapa besar tingkat kepastian hipotesisnya. Di sini hipotesisnya adalah hasil dari inferensi. Untuk mencarinya, kita menggunakan metode ketidakpastian certainty factor, di mana rumusnya adalah CF H besar E kecil sama dengan CF E besar E kecil dikali dengan CF H besar E besar. Dengan keterangan CF E besar E kecil adalah CF dari eviden E yang menyusun antecedent rule, di mana rule di sini merupakan hasil dari proses inferensi berdasarkan ketidakpastian eviden E. Eviden atau gejala yang kita dapat dari rule hasil inferensi adalah karang pada gigi, gusi bengkak, dan adanya bau pada mulut. Untuk bobot nilainya didapat dari pasien atau user. Contoh nilai dari penyusun antecedent yang didapatkan adalah sebagai berikut. Karena eviden dan gejalanya lebih dari satu dan menggunakan konjungsi N, maka semua eviden penyusun antecedent kita cari nilai minimumnya atau nilai yang paling kecil. Kita dapatkan nilai minimumnya adalah 0,75. Nilai 0,75 akan menjadi nilai dari CF E besar E kecil. Sedangkan CF H besar E besar adalah CF dari hipotesis dengan asumsi eviden diketahui dengan kepastian CF E besar E kecil sama dengan 1, di mana biasanya nilai tersebut merupakan nilai yang didapat dari pakar. Sehingga kita bisa mencari nilai CF H besar E kecil. CF H besar E kecil adalah CF E besar E kecil kita kalikan dengan CF H besar E besar. Untuk nilainya, CF E besar E kecil adalah 0,75 dan untuk CF H besar E besar, misalkan nilai yang kita dapat dari pakar adalah 0,85. Sehingga hasil dari CF H besar E besar adalah 0,64.
Jadi kesimpulan dari gejala yang diberikan, kemungkinan penyakit yang diderita oleh user adalah karang gigi dengan tingkat kepastiannya adalah 0,64. Baik, sekian video dari saya. Jika ingin bertanya, bisa lampirkan di kolom komentar. Dan sekian, terima kasih.